Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sekarang ada di Kebumen, tepatnya di Kali Ratu Selatan. Tuh, Kali Ratu. Oke. Nah, ada apa di sini? Di sini ada konservasi penyu lekang. Lekang ya, penyu lekang kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih konservasi penyu lekang ini, dan kita bakalan ketemu siapa, dan mungkin kita akan melihat prosesnya, penetasannya, pelepas liarannya bersama teman-teman yang ada di sini. Oke, ikut. Oke, Mas. Dengan Mas siapa ini? Huda, Mas. Mas Huda. Mas Huda apa di sini sebagai apa? Saya juga pemandu, Mas. Pemandu. Iya. Oke, teman-teman, nanti kita bisa berkeliling-keliling ya, Mas ya. Keliling-keliling, dan kita bisa tanya-nanya juga ke Mas Huda. Ini lagi ngapain, Mas, teman-teman ini? Itu lagi nyiapin pelampung untuk pelepasan penyu, Mas. Pelepasan liar penyu, teman-teman. Lebih ke tukik ya namanya ya? Tukik, ya. Tukik. Oke, di sini ada berapa tukik ini, Mas Huda? Ini ada sekitar 150-an ekor, Mas. 150 ekor tukik. Oke. Hari ini, sore ini berapa ekor yang mau dilepas? 30-an. 30-an ekor. Ini usianya baru seminggu, Mas, yang ini. Oh, baru seminggu? Iya. Baru seminggu sudah sebesar ini. Sudah sebesar Makannya ini. apa kalau seminggu, Mas, sudah? Di awal kita kasih pelet sama ikan juga, Mas. Oh, pelet dan ikan segar. Apa ikan? Ikan nggak segar juga bisa. Oke, sih, ikan nggak, aman. tapi dicacah ya? Dicacah. Oke. Iris-iris biasanya mereka gigit-gigit. Oke. Nah, Mas Huda, ini tuh netesnya di mana? Kita netesnya di tempat netesan kita, Mas, di belakang bangunan ini. Pakai mesin? Enggak, kita cuma di timbun pasir, Mas. Oh. Jadi masih alami kayak alaminya lah kayak gitu. Oh, jadi menetaskan penyu yang dikonservasi ini pakai sarang buatan gitu ya? Betul. Pakai sarang buatan dengan suhu dan kelembapan yang sama atau kedalaman yang sama? Betul. Oke. Nah, dari satu sarang, Mas, sudah berapa ekor yang menetas? Kalau yang kemarin ini kita netesin 95 ekor, yang netes itu 90. Wow, persentasenya tinggi juga ya? Sangat tinggi. Tinggi juga. Ya karena cuaca juga mendukung sih, Mas. Oke, mendukung itu dalam artian hujankah atau panas? Panas nih. Berarti panas kering dia lebih bagus ya? Lebih bagus. Jadi kan suhunya lebih stabil. Oke. Nah, untuk kayak gini, Mas ya, tukik-tukik kayak gini tuh kita bisa ngeliat nggak sih sehat nggak sehatnya? Bisa, Mas. Kalau yang nggak sehat itu biasanya kan kadang yang lebih kembung badannya kayak gitu. Oh, itu nggak sehat. kembung contohnya? Ini kebanyakan sehat semua sih. Oh, oke. Jadi teman-teman, penyu yang nggak sehat itu terlihat, itu ada yang kayak gitu, sehatnya itu, Mas? Sehat, Mas. Itu cuma kering Ini? karena panasan. Ini? Iya, sehat. Oh. Itu dibalik juga sehat. Oh, jadi nggak pengaruh ya, hanya karena kering, mungkin kayak kebanyakan ngambang gitu ya? Enggak, tapi nggak pengaruh. Nah, untuk ngeliat jantan betinanya, Mas, sudah bisa kelihatan nggak sih? Di ciri fisik kelihatan, Mas. Dari ekornya itu bisa kita lihat juga. Oke, secara fisik kita udah bisa membedakan dari kecil ya? Iya. Oke, mau sekarang kita lepas? Boleh kita jalan? Oke, teman-teman, kita ngikut Mas Huda untuk ngelepas atau ngerilis anakan tukik ke Laut Selatan. Iya. Oke, kita ikutin. Ini yang dinamakan kameramen selalu selamat. Proses. Oke, teman-teman, ini SOP ya, teman-teman ya. Jadi kita wajib menggunakan pelampung biar apa, Mas? Biar kalau jatuh ke sungai aman, Mas. Soalnya kita harus naik kapal dulu. Satu lagi. Biar selamat. Iya, biar selamat. Biar selamat dunia akhirat. Udah, gini toh? Ayo. Oke, yuk guys. Mas Huda, tadi untuk sarang buatannya itu sebelah mana, Mas Huda? Kita ada di sebelah sana, Mas, di belakang. Di sana. Nanti kita lihat bentar ya. Boleh kita Boleh lihat ya? dulu. Kita pengen lihat, teman-teman ya. Jadi kalau di unggas itu kan kita menggunakan mesin tetas ya, mesin tetas. Kalau di penyu kita tetap menggunakan sarang buatan ya. Iya, sarang buatan. Dengan kedalaman yang sama, tekstur tanah yang sama, pasir yang sama, dan harus menyerupai ya. Harus menyerupai. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak pakai mesin aja, Mas? Kan lebih ringkes. Sebenarnya lebih bagus juga sih pakai mesin, Mas. Cuman ya karena
kita belum ada lah yang jelas. Oke. Dan juga karena dirasa pakai yang alami juga udah bagus. Oke, persentasenya sampai 90% ya. Ini ya? Iya. Tempat penetasan telur penyu. Nah, ini mana aja Mas? Kita nggak boleh sembarangan teman-teman ya. Yang jelas itu yang ada bambunya itu pasti di bawahnya ada telurnya. Oke, jadi ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini ada 16 titik sarang penyu gitu ya. Iya, sarang penyu betul. buatan. Satu sarang ini ada berapa butir? Nggak mesti sih Mas. Ini ada juga yang 80, ada yang 78, ada yang sampai 100. Oh, itu kenapa dibegituin? Nah, itu karena memang udah hampir tanggalnya menetas. Oke. Jadi harus kita persiapkan supaya nggak jalan kemana-mana. Oke, berarti ini bentar lagi dia mau menetas. Betul. Kapan? Hari ini? Estimasi sih Besok? kemarin, tapi mungkin karena pengaruh cuaca juga. Oke, itu masih belum netas, mundur. Oh, sebenarnya harusnya udah ada yang keluar ya. Betul. Sebenarnya di dalam udah ada yang netes nih. Harusnya udah ada yang netas. Sebenarnya ya, tapi nggak berani lah kita gali-gali ya, Mas Uda ya. Tuh teman-teman tuh, bekas itu tuh, bekas cangkangnya tuh. Tuh itu bekas cangkang penyu. Ini penyu apa sih? Lekang. Penyu lekang di Mas. Penyu lekang. Penyu lekang. Penyu itu ada berapa jenis sih, Mas? Total ada 7 jenis, Mas. 7 jenis di dunia atau di Indonesia? Di dunia. Di dunia 7 jenis, Dan salah satunya 6 ada di Indonesia. 6 ada di Indonesia? Betul. Wow. Sebegitu kayanya Indonesia, teman-teman. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sarang di sini, teman-teman. Nah, setiap sarang itu di ini ya, dikasih kode. Waduh, ada hotel lagi. Itu kemarin yang nanam dari Kenapa? stafnya Maxwell. Oh, ini teman-teman ini ya, Maxwell. dari Maxwell Hotel yang Menanam. atau Iya. mengkonservasi. Oh, berarti kan besok bisa ya? mau kesini lagi buat ngelepasin tukik yang itu. Oh, berarti ini mereka yang membantu untuk mengambil dari sarang, mereka yang menanam, dan besok mereka yang merilis. Betul. Oh, bisa ya kayak gitu ya? Bisa kayak gitu. Oh, teman-teman kalau mau boleh ya kesini. Itu ada syaratnya nggak? Enggak sih. Enggak ya? Nggak Jadi ada. cuma konfirmasi aja ke teman-teman di sini buat mau membantu konservasi gitu ya? Betul. Tuh, buat teman-teman yang mau bisa datang ke Jogosimo. Jogosimo, Kaliratu, Jawa Tengah. Kebumen, Jawa Tengah. Oke, yuk lanjut yuk. Kita langsung ke pantai selatan. Area sini namanya Kaliratu. Tapi masyarakat lebih mengenal di sini Sungai Lukulo gitu ya. Betul. Oke, teman-teman, kita udah dekat dengan sungai. Kita nyebrang sungai ya? Nyebrang sungai nanti, Mas. Dengan jarak berapa ini, Mas? Paling sekitar 50 meter. 50 meter jaraknya. Naik Kapal. Wow. Kapal apa? Kapal Pesiar. Kapal pesiar. Kapal feri, Mas. Kapal feri. Iya. Abang feri. Nah, teman-teman, ini kapalnya yang ini. Iya, betul. Oke, teman-teman, kita sudah ditunggu kapal. Dan ini didorong ke sana dulu. Iya, Ayo ini kita dorong. karena tadi pas parkir ini posisi pasang, sekarang lagi surut-surutnya, jadi kita harus dorong. Oke, kita ngonten dulu, yuk borong-borong. Oke, ini kita tarik ya nanti ya. Kunci mobil dong masukin di ini. Oke, teman-teman, kunci mobil kita masukin dulu ya. Takutnya nyemplung, kita nggak bisa pulang lagi. Oke. Aduh, kaget aku kena angin lagi. Oh, berarti ini sebenarnya airnya di sini tadinya ya? Iya, kalau pasang kita sampai sini airnya, Mas. Pasang sampai sini. atas. Nah, sekarang karena surut, jadi dia ada di daratan jadinya. Harus diseret nih. Oke, kita harus seret. Ada otot nggak? Ada dong. Sering nonton fitness. Sering nonton. Nonton doang. Oke, itu muaranya di sana. Muaranya iya di sebelah barat sana. Oke, ini kita bantuin yuk. Diapain ini? Kita biarin aja dulu. Oke, kita biarin terus. Nanti kan gantian. Dorongnya sampai muter dulu, baru gantian ini yang di. Ini nggak apa-apa, nabrak-nabrak gini. Nggak apa-apa. Oke guys, kita bantu. Berat banget guys. Tinggal gantian. Sini dulu. Sekarang sebelah sini. Aman guys. 1, 2, 3. Guys, ada kepiting guys. Tuh kepiting tuh. Kurang kuat. Kepiting. Hap.
Tuh. Au! Ini kepiting nih. Tuh, ini harus kita lepas. Kan kita konservasi. Wih, berkelahi dia, berkelahi guys. Ini kepitingnya berkelahi nih. Tuh, ini dia masuk rumah. Terus diusir sama dia tuh. Tuh. Kemarin udah diusir. Minggir, woi, minggir, woi. Langsung tuh. Woi, minggir, woi. Tak kasih lagi nih. Ayo, berkelahi dia. Berkelahi. Ngobrol dia, ngobrol. Yuk. Bocor gini kamu mas. Hah? Kemana sekarang? Ke depan? Coba ke depan. Kalau nggak bisa paling nanti putar lagi. Bismillah. Orang bisa putar. Putar ke. Bantuin deh daripada salah. Rong, dik mana? Niatnya bantu jadi troublemaker. Main yuk, main. Bagus. Maning. Los kono yuk. Aji tahan los. Los be. Ini dulu aja wis. Langsung putar. Mana Maning. Tarik sak, tarik. Sok sibuk kita. Sogi pring tengah. Yuk, dong, maning yuk. Bismillah. Woi, kameramen naik. Kameramen depan. Oke teman-teman, kita udah naik kapal. Nah, duduk mana ya nak? Ayo, sini baik. Nah, kita duduk sini. Nah, oke, ini yang dinamakan Kali Ratu. Kita ada di titik sebelah mana, Mas? Kita nanti pelepasannya di mana? Sebelah sana, seberang pulau ini. Oke, ini ada pulau teman-teman ya. Coba kamera lihat. Oke, jadi kita belah arus itu dengan cara serong ya. Dengan cara serong, karena kalau kita searah, kita akan kena arus ke laut samudra. Pegangan, kameramen, awas, nyer. Oke, sampai kita udah nyampe di pulau seberang. Saatnya kita astagfirullahaladzim. Guys, goyang-goyang guys. Oke. Mas, ini cemara ini fungsinya apa sih? Ini sebagai filter udara sih mas. Oke. Dari air laut ke air tawar. Ke air tawar. Oke, biar udara asinnya ya, iya, atau udara asinnya biar tidak langsung ke masyarakat ya. Betul. Oke. Penyulekang ya namanya ya Kang ya. Iya betul, penyulekang. Penyulekang ini dia tersebarnya di mana aja sih selain di sini? Dia sih hampir di seluruh Pulau Jawa ada. Oke, sebenarnya ya. Iya. Di seluruh Pulau Jawa. Dan salah satunya ada di Jogosimo sini. Iya, di Jogosimo. Wow, lautnya udah kelihatan teman-teman. Tuh, kamera coba lihat. Ada ke sana, balik arah. Nah, balik arah tuh. Tuh, lautnya udah mulai kelihatan. Ini pantai selatan ya teman-teman ya. Kalau kita lurus terus ketemu Australia. Ketemu Australia. Mau ke Australia nggak? Gratis. Pakai depok pisang. Wow. Wow, keren banget. Wih. Ombaknya cukup menyeramkan, dan ini tidak boleh berenang ya, Kang ya. Tidak boleh berenang teman-teman di sini. Terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Pelampung bisa dilepas aja dulu nggak apa-apa? Oh boleh, boleh. Oke, pelampung boleh dilepas. Biar nggak terlalu sumpek. Oke, biar nggak terlalu sumpek katanya dilepas saja karena kita butuh udara segar. Dan pikiran yang segar.
kembali ke kameramen. Oke, Mas Yuda sama teman-teman. Siapa? Aku lupa tanya. Mas siapa ini? Mas Yudi, Mas Yuda, Mas Yudi, Mas Denny. Oh, tak kira Yuda, Yudi, Yudo. Oke, kita sekarang kemana ini? Kita nyari tempat yang agak enak buat ngelepasin tukiknya. Oke, sekarang kita cari tempat yang enak. Enaknya itu dalam artian apa? Aman juga untuk kita, nggak terlalu apa jenenge lego. Ya, nggak tahu cekung. Cekung betul ya, nggak terlalu cekung. Karena berbahaya ya. Bahaya. Jadi kita cari yang landai aja. Oke, cari yang landai atau rata teman-teman ya. Nah, coba tuh lihat tuh, bahaya banget tuh. Lihat nih, di situ teman-teman. Tuh. Ini ya, salah satu yang dianggap berbahaya itu seperti ini. Jadi kalau kita melepaskan tukik di tempat yang jeglok seperti ini beresiko tinggi. Beresiko untuk tukiknya dan beresiko untuk kitanya yang sebagai ingin melepaskan tukik. Tuh. Nah, ini agak landai ya. Nah, ini posisi yang cukup bagus, ideal. Kita lepaskan tukik di sini. Sini aman, Mas. Gimana? Kamera di situ biar nggak backlight. Ya. Nah, oke teman-teman, sini aja. Oke teman-teman, ini seremonial untuk melepaskan tukik. Caranya gimana nih? Kita sambil jongkok. Sambil jongkok, oke. Ya, kita pegang, terus kita lepaskan saja. Kita lepaskan gitu aja. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tukik usia 1 minggu yang akan kita lepaskan ke laut lepas. Nih, 1. Oke, 1 ekor. Langsung semua? Langsung semua nggak apa-apa. Oke, 2 ekor. Oke, balapan yuk. Ayo. Malah kayak anak kecil kita mainan mobil-mobilan kita. Ayo, siapa yang menang? Kebalik, boy. Oke. Wah, dia tumpak-tumpakan. Oke, habis. Nah, sana boy. Tapi dia tahu arahnya nggak? Tahu. Dia Tahu ya? pasti akan ngejar ke arah air. Oke, nah kalau gini dia kita biarin aja. Kita biarin aja nggak apa-apa. Dia Oh, kan kalau lagi diam itu biasanya lagi ngerekam situasi di sini. Oke. Untuk mengingat Oke. tempat di mana dia Oke. dilepaskan Oke. dan besok akan kembali lagi ke sini setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun. Ya. Oke, dia kembali ke tempat di mana dia pertama kali dilepaskan. Betul. Di titik ini. Iya. Wow. Sebegitu sempurnanya teman-teman ciptaan Allah. Penyu. Dia seperti punya ini ya, seperti punya navigasi GPS Betul. gitu ya. Kayak punya GPS. Wow. Apa mengandalkan ini ya? Semacam magnet bumi mungkin ya? Mungkin mengenalkan magnet. Wow, keren banget teman-teman. Wih. Awas ya keinjak ya, kameramen hati-hati. Keinjak. Nah, dia meskipun ke arah sini, lama-lama dia akan ke sana. Betul. Pasti akan Dia tahu ke air. di mana air laut berada. Nah, sepertinya pemenangnya itu teman-teman. Tuh, Yang paling tuh cepat. pemenangnya tuh. Pemenangnya. Mungkin kameramen dari situ deh, biar bisa kelihatan. Awas keinjak. Awas keinjak. Boleh kita bantuin nggak sih? Enggak, biarin aja. Oh, biarin aja. Biarin aja. Oh iya, dia balik loh, putar balik. Oh iya, dia putar balik loh. Iya, putar balik loh. Tuh, putar balik tuh. Meskipun dia salah arah, dia tetap akan putar balik, teman-teman. Iya. Nah, apa sih manfaat penyu lekang ini di laut, di ekosistem laut? Penyu itu kan sebagai tukang kebun laut, Mas. Jadi kalau ada misalkan kayak dia makan ubur-ubur juga, Oke. kalau overpopulation tuh dia yang Oh, makan. oke. Nah, terus kalau kayak ada lamun mati, Oh, oh. rumput laut yang mati itu Oke. dia juga yang bersihin. Oke. Oh, berarti dia seperti tukang kebun. Betul, di laut. Sehingga ekosistem di bawah pun terjaga. Betul. Membersihkan laut bawah. Oke. Tuh teman-teman, boleh di kamera boleh ke sana aja deh. Boleh ke sana aja biar kelihatan kalau mereka udah mau nyampe laut. Ya, penyunya sudah ke laut, guys. Udah ke laut. Ya, oh itu masih ada. Masih ada yang balik. Masih ada. Ketinggalan. Oh, ada yang balik. Mana? Tuh, ada lagi tuh. Oh. Tuh, masih ada teman-teman. Ini. Oke, udah selesai. Stok shotnya udah selesai.
Oke, teman-teman. Ini tadi ke bawah arus ya. Dia udah nyampe sana, terus ke bawah arus, sehingga dia kembali ke darat. Nah, kita lihat yang itu yuk. Kita sana yuk. Oke, cepat. Sini. Nah, ini teman-teman. Jadi perjuangan mereka ke laut itu cukup sulit ya. Mereka harus melewati perjalanan yang panjang, yang sangat luar biasa panjang ya. Lihat tuh, hamparan yang luas banget. Tuh, luas banget. Hanya untuk mencari laut saja dia harus bekerja keras. Bayangkan, mereka belum masuk laut, teman-teman. Ada predator di sana. Mereka harus bertaruh nyawa untuk mencapai usia 20 tahun dan kembali ke titik ini. Mereka keliling dunia, teman-teman. Tuh, ini jejak-jejak mungil. Nih, wih. Ya Allah, bagus banget tuh jejaknya tuh. Keren banget. Nah, itu udah nyampe air tuh. Pemenangnya dia. Dia pemenangnya. Masya Allah, hebat banget. Penyu mengajarkan kita banyak hal ya, teman-teman ya. Proses panjangnya luar biasa. Di sini aja, teman-teman. Lihat ke sini biar bisa lihat laut. Nah, Mas Yuda, sini yuk. Oh, ini yang masih di darat itu. Kameramen coba lihat. Tuh. Iya, tuh. Tuh, kameramen juga katanya mau ngerilis. Rilis sana. Nih. Sana. Udah sana cepetan. Kameramen cemburu dia. Udah ngerilis. Oke. Penyu lekang. Tuh, kameramen kembali megang kamera. Oke, lihat teman-teman, kena air, lari, kameramen lari, cepet, lari, mundur. Aman dari kosong, aman. Oke, kameramen agak mundur aja, jadi bisa ngelihat ketika kita lari ya. Di belakang sini aja bro, sini aja bro. Nah, hop situ. Nah, Mas Yuda, untuk proses mereka nyampe ke laut itu biasanya butuh berapa lama sih? Gak pasti sih Mas. Gak pasti ya? Kalau lagi gampang bisa ke arah laut bro, gambarnya bro. Sampai. Oh. Jadi kalau lagi susah kan bisa 10 menit. Oke, tergantung merekanya ya. Wow, datang. Nah, ini udah hilang. Habis. Oke, guys. Habis, tinggal satu tuh ketinggalan tuh. Tinggal satu ekor ketinggalan. Dia tergulung-gulung ya, Mas Yuda ya? Sampai kembali. Wow, perjuangan luar biasa teman-teman masuk ke laut. Dia terpontang-panting loh. Dia udah jalan jauh, kena ombak lagi, jatuh lagi, maju lagi, terombak lagi, jatuh lagi, sampai ada yang terlentang ya. Itu terlentang tuh kayaknya tuh. Kayaknya ya. Terlentang ya. Kayak gitu perlu dibantuin nggak? Aman. Oh, udah balik. Dia bisa balik sendiri. Oh, wow. Teman-teman ngeliat ya, ombaknya seperti itu. Bisa ngebayangin nggak mereka bertahan dengan ombak seperti itu ya? Bisa ngebayangin nggak sih? Berimajinasi bahwa Tuki yang baru umur seminggu ya, 1 minggu baru menetas, baru melihat dunia, dan dia harus menantang ombak sebesar ini. Selesai menantang ombak, mereka harus menantang predator. Apa predatornya di laut? Kayak kepiting hiu. Kepiting hiu makan tuki, burung camar. Wow, kalau di darat sebelum dia masuk ke sini, kalau di sarang umum, sarang liarnya? Yang sarang liar itu paling biawak, terus anjing, kucing, terus garangan juga termasuk. Garangan, oke. Bayangin, burung elang juga. Wow. Keren banget teman-teman. Hidup mereka penuh dengan tantangan, hidup mereka penuh dengan ancaman, dan mereka terus eksis sampai hari ini. Banyak banget pesan moral dari penyu lekang untuk manusia. Ya, dia naik lagi kawan-kawan. Kena ombak, dia udah nyampe bawah. Naik lagi.
Mas Yuda, Ya. ombak yang bahaya kayak gimana sih? Kalau yang tinggi kayak gitu bisa sampai sini tuh bahaya banget. Bahaya. Bisa narik pun. Narik orang ya, namanya apa sih? Pelung, relung, Pelung juga, palung. palung. Oke, palung ya namanya ya. Dan itu berbahaya banget ya, bisa narik orang gitu ya. Iya. Wow, dan ini sekali lagi ini samudra apa sih ini namanya? India. Samudra Hindia, teman-teman. Ini Laut Selatan Jawa dan ini Samudra Hindia. Makanya ombaknya Tinggi ekstrim, banget. ekstrim. Karena dia nggak ada pembatas ya. Kalau Iya. di Laut Utara Dia kan masih banyak ada pulau ya, banyak banyak pulau. pulau-pulau sehingga pantainya masih cukup relatif aman. Dan ini pulau yang langsung berhadapan dengan pantai selatan. Dan dengan ombak yang semengerikan ini sehingga tercipta banyak mitos-mitos ya, keyakinan-keyakinan lokal yang Laut Jawa itu cukup berbahaya dari sisi keselamatan ini dan yang lain-lainnya. Oke, ombaknya datang teman-teman. Ombak datang. Oke. Tuh, wow, Masya Allah. Gede banget. Serem banget. Wow. Oke, sudah selesai. Tukik sudah masuk semua. Kita udah nggak lihat ada tukik di pantai. Udah clear ya, Mas Yuda? Udah clear nih. Udah clear. Nah, kalau udah clear kita ngapain nih sekarang nih? Kita bisa nyari kerang di sini, nyari Oke. undur-undur laut juga bisa. Wow, ada undur-undur laut. Ada. Kalau sarang yang ini penyu yang asli kayak gimana sih? Ada nggak? Ada satu di sana, Mas. Oke, kita Ada lihat yuk satu sarang yang asli. Jadi sebelum dipindah ya ini berarti ya? Iya betul, belum kita pindah. Backlight nggak? Backlight berarti sebelah mana kamu ya? Sebelah sini aja deh. Tetap backlight sih tapi nggak apa-apa. Mendingan mungkin aja. Nah, sarang penyu. Iya. Penyu itu bertelurnya di bulan apa sih? Biasanya kalau di sini tuh mulai bulan Mei sampai Oktober. Mei sampai Oktober. Iya. Dan mereka akan berbondong-bondong ke darat. Iya. Berbondong-bondong ke darat itu pagi, siang, sore, malam. Biasanya malam kalau bertelur. Malam. Iya. Malam setelah jam 8 sampai subuh. Dan biasanya. itu bisa kita lihat itu sebagai misalnya kita mau ngelihat nih saat mereka bertelur apa atau dia nggak mau bertelur ketika ada manusia. Kalau dia baru lagi jalan ke arah darat, kalau lihat manusia pasti balik, putar balik. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau kita mergokin dia pas lagi udah bertelur, itu tetap dilanjutin bertelur. Oke. Pasti kayak gitu. Wow. Sebegitunya ya mereka benar-benar protect. Betul. Mas Yuda di sini masih sering ini nggak sih ada pencurian sarang telur manusia? Kalau sekarang sudah jauh berkurang, Mas, setelah ada konservasi penyu ini. Oke, setelah ada konservasi penyu, teman-teman yang dulunya menjadi sebuah budaya ya, kebiasaan budaya mengambil telur penyu untuk dijual ya kayaknya ya? Iya, dijual. Untuk apa sih sebenarnya itu telur penyu? Biasanya untuk jamu kayak kuda sih, kadang ada. Terus untuk dimakan ya gitu biasalah. Oke. Pasar. Oke teman-teman, jadi banyak kepercayaan yang akhirnya kepercayaan itu bisa menyebabkan kepunahan untuk hewan-hewan tertentu ya, termasuk penyu lekang ini tadi. Karena masyarakat mempercayai telur penyu ini punya khasiat kuat, obat kuat untuk laki-laki dan penjaga stamina. Nah, sehingga itu sarangnya, Mas, di sini. mana? Itu yang kita tandain pakai bambu. Oke. Nih. Wow. Tengah sini. Oke. Ini ada 2 ini. Iya, tadinya ada 3. Ada 3. Nah, ini satunya. Nah, ini sekitar area sini. Oke. Oke teman-teman, ini sarang penyu. Ini juga sarang penyu. Nah, ketika kita injek bahaya. Bahaya. Jadi di sini, Mas, di tengah dok. Oke. Kita nggak boleh ke area ini karena ini udah ditandain bahwa di sini pernah ada penyu yang bertelur. Ini sarang dari kapan? Sekitar 2 mingguan. 2 mingguan ya? Iya, 2 Ini mingguan. sarang udah 2 minggu di sini. Dan biasanya dari sini diambil ke konservasi. Ya, kita kita relokasi. berapa Biasanya lama? pindah. Nunggu berapa usia ini? Biasanya langsung, Mas, kalau malamnya kita ada Nemu? yang bertelur, biasanya kita langsung relokasi. Oke. Cuma ini karena kita juga ada keperluan untuk
mencoba menetaskan di tempat alaminya. Oke. Jadi kita tinggal di sini, nggak kita Oke, rotasi. berarti tidak semua telur penyu itu diambil dan ditaruh di konservasi. Betul. Karena kita juga perlu mempelajari ya, Iya. mempelajari atau melihat karakter atau membiarkan mereka tetap di sarang aslinya. Betul. Nah, tujuannya apa sih? Biar apa? Ya untuk kayak studi penelitian juga. kayak Oke, gitu. oke. Penelitian mungkin seberapa kuat mereka gitu ya, Betul, mungkin ya. iya. Oke. Karena mereka Sebegitu sempurnanya ya teman-teman ini sudah memikirkan sejauh itu. Ya tetap akan ada perbedaan teman-teman ya. Hewan liar yang lahir dan tumbuh di tempat aslinya dengan bantuan manusia itu akan mengalami perbedaan karakteristik dan effort. betul. Ya, perjuangan hidupnya kan beda banget. Oke, di mana lagi, Mas? Udah sementara ini. Oke. Sementara cuma ini yang kita tinggalin. Oke, oke teman-teman, kita udah ngeliat sarangnya ya. Kita nggak boleh nginjek dan tidak boleh juga terlalu dekat karena ini beresiko terjadi benturan ya. Pengaruh nggak sih ada benturan goncangan gitu? Kalau takutnya tertekan terus pecah. Oke, kalau suara misalnya saya lompat dari jauh nih, itu pengaruh nggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu kalau lompatan. Getaran gitu? Kalau getaran kayak gempa itu agak pengaruh. Oke, getaran gempa cukup besar pengaruh ya. Tapi kalau orang lompat masih aman sih. Oke, masih aman. Kalau orangnya gemuk, Aman juga. oh aman juga. Masih Kameramen aman. gemuk, aman ya? Masih aman. Belum ada 2 ton, masih aman. Oke. Wow. Keren banget di sini. Teman-teman, kita udah selesai ngerilis anakan penyu lekang atau tuki, kita sebut tuki di pantai selatan dan alhamdulillah semua sudah masuk ke dalam laut. Kita nggak bisa meneruskan santai di sini menunggu sunset ya? Sunset karena katanya agak beresiko. Kita juga akan nyebrangnya juga agak terlalu malam, jadi berbahaya. Jadi sekarang kita akan kembali ke pos, menyeberang lagi lewat kapal. Nah, Mas Yuda, pesan-pesan dong buat teman-teman tentang mungkin konservasi atau tukinya sendiri. Monggo. Buat teman-teman semua ya, jangan buang sampah sembarangan. Itu merusak banget buat kita. Ya, kayak di dasar laut tuh sampah plastik menumpuk banget, sampai penyu makan sampah plastik. Kasihan banget kan? Oke teman-teman, pesan dari Mas Yuda, jangan buang sampah sembarangan karena sampah itu bukan hanya berefek dari polusi mata, ternyata juga berefek yang sangat luar biasa tentang alam kita. Kita mungkin bisa bicara nih tentang sampah, apa yang kita lihat. Ternyata di dalam laut sana banyak sekali sampah-sampah buatan manusia atau buangan manusia yang menyebabkan banyaknya kematian hewan, ikan, termasuk penyu. Betul. Ya Mas ya. Betul. Oke teman-teman, jadi kita sering mendengar ya tentang jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Omong kosong seperti itu masih sering terdengar sampai hari ini. Faktanya kita masih bermasalah dengan sampah, kesadaran kita rendah sekali tentang sampah, hingga kita baru sadar ketika alam ini sudah rusak, ketika alam ini sudah marah, bermasalah, dan kita mulai sadar bahwa sampah sudah berlebihan. Jangan tunggu waktu itu, mulai yuk kita berbenah diri, kita mulai sadar tentang diri kita, nggak usah mengingatkan orang lain, tapi kita sendirilah yang mulai sadar dari rumah masing-masing. Gitu ya Mas ya? Betul sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ke pos untuk kembali ke darat. Betul. Nah teman-teman, kita lihat tuh sunsetnya keren banget. Dan apa yo? Aku mau ngomong apa ya? Pesan soal tukik. Pesan, oke, pesannya. Pesan dari Tukik nih. Pesan dari Tukik yang sangat luar biasa, yang dari sudut pandang saya, yang buat saya tuh ternyeh tadi ngelihat ya. Tukik belum menetas saja, dia sudah terancam oleh predator. Bayangin, belum netes, dia sudah terancam predator. Sudah netes, diancam juga predator. Untuk menuju ke habitatnya di laut, dia harus menghadapi ombak yang sangat luar biasa besar. Tukik sekecil ini, dia sudah harus menantang ombak yang sangat luar biasa besar. Bayangkan, kita saja nggak berani, melihat aja ngeri, apalagi tukik sekecil itu. Tapi dia harus melakukan itu untuk menyambung kehidupannya. Setelah ombak, dia masih ada ancaman lain ya Mas ya? Betul. Ada ancaman predator, hiu, atau hewan-hewan besar lain yang memakan dia. Sehingga dia harus terus bertahan hidup dan harus berani menantang kehidupan yang sangat keras. Hidup ini luar biasa keras. Pesan moral dari Tukik, kita hadapi tanpa ragu. Terima kasih.
Bolang. Bukan bolang. Bolang atau unyil ya, aku lupa. Woi guys, tuh kelihatan banget nggak mataharinya? Coba kamu pencet bro, fokusnya ke matahari biar dia lebih gitu. Gelap. Gelapin. Gelap nggak? Tarik ke bawah. Tarik. Nah, keren ya. Walaupun muka kita jadi hitam semua, tapi mataharinya jadi kelihatan. Tapi kan tambah ganteng mas kalau hitam. Iya, kelihatan. Kelihatan masalahnya. Aman. Mereka antisipasi antara ngelepasin tali dulu biar enggak dorong kayak tadi lagi. Oh, ini namanya tim siaga. Oke teman-teman. Tapi kepiye? Nah kita naik ke perahu lagi. Kita naik ke perahu lagi. Kita udah selesai. Tuh, nggak jauh sebenarnya, tapi kita harus Malang Surabaya. Ya, ini sekarang tugas kameramen di belakang sekarang. Di depan. Oke, ini Mas Yo. Oke teman-teman, kita sekarang balik ke Pulau Jawa. Kembali ke pulau asal kita. Nah kita udah ngelepas ngerilis. Nah Mas siapa mau? Yudi? Denny. Oh iya, beda meneh yo. Mas, kita pernah nggak sih kita ke sana? Maksudnya teman-teman ke sana gitu ke laut? Pernah ya? Tapi beresiko tinggi. Kalau lautnya gimana resiko? Resiko tinggi ya? Cuma kalau di talinya ini nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Masih aman lah. Masih aman ya. Wow, teman-teman sunsetnya bagus tuh. Nggak terlalu buruk. Kan kalau pas ada kenceng harusnya itu pas musim banjir. Musim banjir, oke. Ini lumayan. Serem ya. Oke. Jadi kan kalau ini kan udah terus. Oke. Itu juga bisa lah. Itu juga Masih berani ya. ada yang lagi nyari ikan. Mana? Oke, itu ada nelayan teman-teman. Kita ke sana nggak sih? Nggak ya? Hah? Kita ke sana nggak sih? Nonton nelayan? Oke, kita nonton nelayan. Kita ngobrol sama nelayan bentar aja. Nyari ikan apa sih? Kalau di sini tuh ikannya ikan apa? Ini payau kan ya? Jatuhnya ya? Iya. Ada payau ya? Ikannya apa? Ya, biasanya ada patin, terus Patin, mujair, sama bawal juga. bawal. Oh. Kalau lagi musim kan dari laut juga bisa ke sini juga. Berani nggak sih? Berani ke nelayan? Berani nggak? Berani. Oh. Kan jatuh pulau. Oh ya wis. Ambil video nelayan kan? Ya wis. Kalau nggak berani sih nggak apa-apa. Oh, burungnya bang. Wih, burung. Guys, lihat tuh. Kameramen, jangan sampai lepas tuh. Jangan lepas burungnya, awas. Momen. Woi. Wih, ini burung apa nih? Kuntul. Burung apa? Bangau. Makau. Wih, keren. Keren banget loh. Wah, indah banget teman-teman. Ada wisatawan juga tuh. Wih, itu ada wisatawan tuh. Wah, kita pamer aja. Nih, sini kameramen, coba. Nih, tuh. Ini kameramen juga harus masuk kamera. Tuh. Tuh, di balik layar nih teman-teman. Gue cari kan yang lore. Tuh, nih teman-teman di balik layar tuh. Wow, keren banget guys. Keren banget mas. Wih, mataharinya, masya Allah, bagus banget. Tuh nelayan, kita nyamperin nelayan teman-teman. Anak patokan ya. Kita diusir guys. Kita diusir, mengganggu katanya. Bisa. Hah? Soalnya Apa? tempatnya. Jadi kan Dangkal. enggak. Apa? Jaring. Jaringnya ada di sini teman-teman. Dari tengah situ sampai ke sini. Oke. Jadi kalau mau ke sana tempat itu biasanya. Oke. Jadi kita dilarang ya teman-teman ya, dilarang sama Pak nelayan buat lari ke sini karena jaringnya sudah membentang dan kalau kita ke sana kena jaring ya? Iya. Kena jaring. Oke. Berarti kita balik aja ya. Oke, kita balik.
Wih, menikmati sunset keren banget ya Allah. Oke guys, kita udah nyampe. Wih, ada lumpur. Lewat sana, lewat sana. Lewat sana, lewat depan. Wih. Bismillah. Wih. Lompat guys. Oke, alhamdulillah kita udah nyampe lagi ke darat. Dia mau naik. Oke, kita tungguin ya. Wih, dia ngebut. Oke guys, ini parkir ya. Terus. Tenang parkir. Awas itu di situ tuh kameramen minggir. Kameramen minggir sini. Ya. Maju terus. Kiri. Gas, hancurkan. Wah, tukang parkir kapal guys. Aduh, jarang-jarang loh ada tukang parkir kapal. Alhamdulillah teman-teman, kita udah kembali ke pos. Ini pengalaman yang luar biasa, dan mudah-mudahan tuki-tuki yang kita lepaskan tadi tuh bisa berkembang biak, bisa besar, dan kembali ke tempat asalnya 20 tahun lagi. Ini tadi naik perahu di konten loh. Nje. Ini taruh di shoot nih. Apa? Nje. Oh, yang ngedrone tadi itu. Oh, bukan. Oh. Saya cuma di sana aja tuh di bawah nanti ada perahu itu. Nje. Berhenti. Kita tadi habis ngelepas tuki. Hah? Tuki apa? Anak penyu. Oh, tadi ya? Oh gitu. Nje. Seru sih. Habis ngelepas anak penyu tadi, aku nggak ikut ya. Iya. Taruh di laut gitu. Nje, kita rilis biar. Ada berapa, Mas? Kita tadi ngerilisnya cuma 10 apa ya? 10 ya? 10. Itu kan banyak di situ. Iya. Itu kan banyak. Nggih. Yang gedenya segitu itu ya. Nje, segini kita lepas. Lah terus mak mau apa nang kono? Sudah. Lah kan dia kan di laut kan. Di lautan, di alam. Segala macam di laut. Ikan-ikan kecil ya kan. Ikan kecil kayak apa sih? Tadi terumbu karang. Oh iya, Kasihan juga ikan kecil ya dimakan. Ya ikan dia kan Nje. apa namanya tuh? Saling memakan. Nggih. Simbiose. Ya wes. Mas makan. Nje, monggo. Bisa masuk TV loh. Nje. TV lokal. Lokal kita. Oke. Aswin. Aswin. Oh, hebat. Kok moro-moro hebat. Juru kuncinya Candi Gebang Kok moro-moro hebat. Mboten. Kalau Candi Gebang Jogja yang di Sleman, Maguwoharjo, ini yang di depan halamannya persis. Yang apa, Secret Zoo? Iya. Oh, saya pernah ke sana. Oh iya. Ketemunya di sini. Bermuntah. Nggih, kebetulan peternakan kita itu. Oh, gitu. Kebetulan di sana kita juga gerakin masyarakat ekonominya dari peternakan. Iya. Masyarakat. Aneh-aneh, gitu. Yang punya aneh enggak, Pak? Yang punya aneh. Nggih. Waktu itu burung untanya dibeli katanya sama Haji Isam ya? Oh iya, kok tahu? Hah? Pas kita kirim, pas kita ke sana. Oh, pas jenengan di situ kita kirim ke Kalimantan itu. Oh, nje. Ketahuan ini. Pemilik kita Ditangkarkan itu. Iya, kita tangkarkan. Kita satu-satunya di Indonesia yang berhasil untuk burung muntah. Saya tinggal ditunjukin telurnya lagi di hatch itu. Oh iya. Amin. Sama-sama. Pamit. Nggih, monggo. Nggih, bareng. Wah, guys, ini bahaya, guys. Kita banyak yang kenal, borok kita semakin terbongkar nanti. Oke, teman-teman, selesai sudah perjalanan kita di Kali Ratu Jogosimo. Keren banget. Ini tadi kita nggak ketemu ini nih. Ini ketua sukunya, ketua suku Mas Edi. Tadi kita nggak ketemu. Kita mau ngantarkan Tara. Ketemu. Ini dari mana nih Mas Edi? Dari keluarga Arumbinan.
Sini Pak, monggo. Monggo, monggo, monggo. Atas, atas. Oke. Selesai.